Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ketiga di triwulan ini kita belajar tentang panggilan Allah untuk misi. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Sepanjang minggu ini kita mendapatkan di dalam pelajaran Sekolah Sabat ada 3 peristiwa yang dicatat. Yang pertama peristiwa Menara Babel, yang kedua peristiwa Abraham, dan yang ketiga peristiwa jemaat yang mula-mula. Ketiga peristiwa yang dicatat ini memiliki persamaan. Dan persamaannya adalah mereka sama-sama dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tempat tinggal mereka atau dari zona nyaman mereka untuk pergi ke satu tempat sehubungan dengan misi Tuhan. Yang pertama, Menara Babel. Bagaimana caranya Tuhan memanggil mereka ini keluar dari tempat tinggal mereka atau dari zona nyaman mereka sehubungan dengan menjalankan misi Tuhan? Kalau kita baca dalam Kejadian 11 ayat yang keempat, mereka berencana untuk membuat kota dengan menara yang tinggi sampai ke langit. Kemudian mereka berusaha untuk mencari nama dan tujuannya supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Ketiga hal yang dicatat ini bertentangan dengan firman Tuhan, perintah Tuhan, atau misi Tuhan. Kenapa begitu? Yang pertama, ketika mereka berencana untuk membuat menara yang tinggi sampai ke langit, tujuannya adalah berhubungan dengan air bah di masa yang lalu. Karena mereka percaya suatu saat air bah akan turun, maka mereka nanti akan menyelamatkan diri dan naik ke menara yang tingginya sampai ke langit sehingga mereka selamat. Ini adalah simbol menentang Tuhan, simbol mengandalkan diri dan tidak percaya kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam Kejadian 9 ayat 14 dan 15, Tuhan berjanji tidak akan ada lagi air bah meliputi bumi ini. Dan Tuhan kasih tanda yaitu busurku, yaitu pelangi di sana. Artinya mereka tidak percaya kepada janji Tuhan, bertentangan dengan Tuhan. Kemudian mencari nama. Yang seharusnya dicari adalah Tuhan. Yang harusnya ditinggikan adalah bukan diri, tapi Tuhan sendiri, bertentangan dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, tujuannya supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka ngumpul di satu kota itu dan tidak tersebar ke seluruh bumi. Nah, ini bertentangan dengan Kejadian 1 ayat yang ke-28. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menginginkan manusia untuk memenuhi seluruh bumi, tersebar luas di seluruh bumi. Jadi ketiga hal ini jahat di mata Tuhan. Tidak sesuai dengan misi Tuhan di sana. Itulah sebabnya, maka untuk menghentikan hal ini, Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Yang tadinya satu bahasanya, logatnya, dan menjadi banyak sehingga mereka tersebar ke seluruh bumi. Maka ini yang pertama yang kita dapatkan. Sehingga mereka keluar dari tempat mereka dan tersebar ke seluruh bumi. Yang kedua, kisah Abraham. Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1-3 juga dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tempat tinggalnya yaitu Ur Kasdim, pergi ke satu tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Nah, kita tahu bahwa tempat itu adalah tanah Kanaan nantinya. Ada 7 berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Nah, 2 di antaranya yaitu berkat yang pertama, Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Melalui Abraham akan menjadi bangsa yang besar, maksudnya adalah melalui Abraham nanti akan ada bangsa Israel. Kemudian janji yang ketujuh, janji berkat yang ketujuh. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Oleh Abraham, siapa maksudnya? Keturunan Abraham yang akan membawa dampak yang besar kepada seluruh dunia adalah Yesus Kristus. Karena dari Abraham lahir Ishak, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub akan ada bangsa Israel. Dari bangsa Israel melalui suku Yehuda maka akan lahir Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang akan memberikan janji dari misi keselamatan kepada seluruh dunia. Ini peristiwa yang kedua Abraham di sana. Kemudian yang ketiga, jemaat yang mula-mula. Dalam Kisah 8 ayat 1-4, maka ada aniaya di Yerusalem, sehingga dengan aniaya itu maka orang-orang Yahudi tersebar ke Yudea dan Samaria. Orang-orang Yahudi di Yerusalem merasa nyaman dengan keadaan mereka di sana. Mereka tidak mau keluar untuk menyampaikan pekabaran misi ini kepada orang-orang lain. Itulah sebabnya Tuhan izinkan aniaya terjadi supaya mereka keluar, mereka menyebarkan pekabaran Injil keselamatan ini kepada orang-orang lain di luar mereka di sana. Maka ini 3 peristiwa yang dicatat, mereka sama-sama dipanggil keluar untuk menjalankan misi Tuhan. Kita sama, dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan misi apapun profesi kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjalankan misi keselamatan untuk menjadi saksi Yesus di mana saja dan kepada siapa saja. Maka prinsip yang kita dapatkan dalam Kisah 1 ayat 8, saya membuat 3 lingkaran, yang kecil, agak besar, kemudian yang besar. Yang kecil ini adalah Yerusalem. Itu dimulai di Yerusalem, tempat yang kita tinggal, teman dekat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Kita mulai dari situ dulu. Kemudian Yudea, Samaria, yaitu orang-orang yang agak jauh.
kemudian yang berikutnya seluruh bumi, ya orang-orang yang lebih jauh lagi di sana. Oleh sebab itu, kita dipanggil untuk menjalankan misi, menjadi saksinya dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Mari kita menjadi saksi Tuhan dan menyampaikan pekabaran misi ini melalui kehidupan kita. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.